So, what's up, Caps everyone. Assalamualaikum. So, kesempatan kali ini saya sedang menghadiri acara pembukaan SBMPTMP. So, jadi nanti kita akan buat videonya, cuman timing kita masih belum ada karena acaranya masih dimulai dan kayaknya selesai jam 10 apa 11 nanti ya. Sekarang udah jam berapa ya? Udah jam 11 coy, harusnya jam 12 ya. So, yuk kita tunggu nih gimana sih cara untuk mendaftar SBMPTMP tahun ini, apakah sama dengan tahun kemarin. Terus ada juga tadi request dari seorang teman kita di entah di mana, tapi dia minta tutorial yang tes wawancara tapi versi bahasa Inggris. Oke, let's try. So, let's go. Prioritas Bromo, Semeru, Malang, Jogja, Solo, Semarang, Jawa Barat, Bandung, Garut, Tasikmalaya, semua yang menjadi potensi kita, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia bagian timur, kita harus dukung agar menjadi prioritas pemulihan wabah. Dan kita dukung pemulihan wabah dengan vaksinasi yang saya sebut afirmatif. Prioritas di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena 30 juta lebih lapangan kerja yang akan kita selamatkan. Nah, prioritas pertama adalah untuk pemulihan wabah di provinsi-provinsi yang menyumbang keberangkatan wisatawan Nusantara. Jadi semua termasuk Jabodetabek, Greater Jakarta, dan lain sebagainya. Prioritas pertama adalah melindungi keempat para wisatawan, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Bukan hanya wisatawannya, tapi pekerjanya yang ada di garis terdepan dan masyarakatnya. Agar kita dapatkan kepercayaan para wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Ini saya agak panjang karena ini kuliah umum, jadi biasanya saya bicara nggak lebih dari 7 menit karena milenial ini hanya bisa fokus 7 menit, tapi karena ini studium general, saya harus tekankan bahwa ujung-ujungnya, last mile-nya itu adalah sepanjang proses rantai nilai pariwisata dan ekonomi kreatif. Jangan hanya di depan, tapi di ujung customer experience sampai juga engagement-nya. Setelah mereka pulang balik misalnya dari let's say Belitung balik ke Jakarta, kita engage mereka terus dengan pengalaman-pengalaman yang membangkitkan storynomics, cerita daripada pariwisata tersebut. Yang ketiga adalah kolaborasi. Pariwisata punya jangkauan lintas sektor, enggak cuman Kemenparekraf aja, tapi semua sangat bergantung mulai dari jalannya, interkoneksinya, pelabuhannya, jaringan, bandwidth. Coba kita cek bandwidthnya, bagaimana peserta sudah, masalah digital sudah selesai, sudah hadir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari segi digital. Sudah belum? Gimana jaringan di tempat adik-adik? Bagus semua? Kasih jempol? Aman, Pak. Aman? Bagus, Pak. Aman. Oke, berarti saya bisa lapor ke Menkominfo bahwa jaringan lancar jaya ya. Jadi industri kita harus berkolaborasi, nggak bisa Parekraf berdiri sendiri. Kita harus lakukan kegiatan sebagai co-facilitator yang aktif. Dan kita harus lakukan langkah-langkah penyelamatan dari segi konsolidasi. Bagaimana kita juga bisa memberi bantuan kolaborasi kepada saudara-saudara kita yang terdampak kehilangan pekerjaan, kehilangan jam kerja, kekurangan daripada penghasilan. Jadi kita bantu bantuan sosial dan kita harus libatkan ekosistem, komunitas yang kreatif, organik dan dinamis. Jadi saya selalu bilang pentahelix. Kita ada pendidikannya, dunia usahanya mana? Undang. Komunitasnya mana? Undang. Civil society-nya mana? Undang. Pegiat-pegiat aktivisnya mana? Undang. Pemerintahnya juga undang. Bukan hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah provinsi, kabupaten kota, sampai ke pemerintahan desa. Next slide. Entrepreneurship. Loh, kok ada gambar saya ini? Mestinya gambarnya cocok nggak gambar saya ini, Bu Ses? Sama mestinya bertiga nih sama Mbak Wamen dan para entrepreneur lain yang menginspirasi. Tapi intinya saya ini pengusaha atau entrepreneur by accident. Saya jadi pengusaha karena saya di PHK. Saya sekarang berdedikasi
Saya ingin entrepreneurs itu diciptakan, bukan lahir karena kecelakaan. Nah, hari ini saya ingin gunakan forum penerimaan mahasiswa yang kick off tanggal 1 Februari 2021 untuk para anak-anak muda untuk merencanakan kesuksesan mereka dan salah satunya dengan menjalankan sebagai entrepreneur. Salah seorang manajemen guru, Peter Drucker, sempat bilang bahwa entrepreneurship adalah disiplin. Disiplin kita dalam menjalankan keseharian kita. Karena disiplin itu, entrepreneurship bisa dipelajari dan dipraktekkan. Bukan entrepreneur itu terlahir. Tapi entrepreneur itu bisa dipelajari, bisa dipraktekkan, bisa juga diinstitusikan. Nah, saya berharap Poltekpar, PTNP di lingkungan Kemenparekraf ini juga bisa menginstitusikan, membangun culture entrepreneurship. Apa sih culture entrepreneurship itu? Yaitu positif, dia husnuzon, berprasangka baik, selalu banyak tersenyum. Kalau ada kegagalan dia menyikapi bahwa itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Gigih, pantang menyerah, beranggapan bahwa optimisme adalah bagaimana dia memulai suatu pagi, setiap hari. Nah, itu adalah mental-mental entrepreneurship. Dan saya yakin momentum COVID ini, wabah ini harusnya menjadi wahana refleksi, bahan studi dari kita semua di sini untuk agar momentum kita belajar dan menumbuhkan disiplin, mindset menjadi entrepreneur. Oke, slide berikutnya. Kita butuh entrepreneur di sektor parekraf. Kenapa? Karena data Global Entrepreneurship Index Indonesia ranking 74 dari 137 negara pada tahun 2019. Tadi saya pernah menyebutkan bahwa 2045 Indonesia masuk negara keempat, kelima terbesar ekonominya di dunia. Tapi kalau indeks Global Entrepreneur yang nomor 74, itu ibarat klub sepak bola yang mestinya berlaga di Premier League, ini bermainnya kualitasnya adalah kualitas divisi 3 atau divisi 4. Jadi kita kurang. Nah, pengusaha Indonesia hanya 3,1% dari populasi kita. Idealnya naik 2 kali lipat menjadi 6%. Sebab kita bersaing sama Thailand. Thailand berapa? 5%. Malaysia berapa? 6%. Nah, ayo kita tatap ini dengan penuh semangat positivisme. There is a huge room for growth. Luar biasa pertumbuhan kita. Dan siapa yang bisa menumbuhkan ini semua? Ya, adik-adik semua, mahasiswa. Nah, punya 25 tahun untuk wujudkan ini dengan lebih baik. Siap semuanya? Semangat semuanya? Next slide. Next slide, kita bicara apa nih next slide? Next slide kita baca tentang, banyak tulisannya nih. Bagaimana caranya? Kebaca nggak kalian yang ada di daring? Yang di sini kebaca nggak? Nggak ya. Tapi kira-kira ya gitulah. Banyak kata-katanya di sini. Nanti saya WA sama email aja. Tapi kita butuh entrepreneurship di sektor parekraf. Dan variabelnya ini adalah peluang, persepsi, dan rekognisi. Nah, itulah cara entrepreneur zaman now. Caranya gimana? Turun ke lapangan. Banyak yang mengkritisi saya. Pak Menteri, ini tiap hari ada di lapangan. Tapi saya ini lagi ingin merasakan, ingin melihat secara langsung masalah yang ada di tiap-tiap sentra pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan melihat masalah, seorang entrepreneur itu akan secara otomatis menghadirkan solusi. Ada masalah, langsung dihadirkan solusi. We are part of the solutions, we are not part of the problem. Nah, itulah cara kita untuk melihat masalah secara langsung. Setelah melihat masalah secara langsung, ada peluang. Misalnya work from Bali, yes, sekarang udah mulai berkembang. Tapi bagaimana dengan school from Bali? Oh, ternyata juga kalau keluarga pindah ke Bali, anak-anaknya mesti sekolah. Berarti harus ada sekolah-sekolah juga yang bisa disesuaikan dengan protokol kesehatan dan yang ketat dan disiplin. Next slide. Pandemic winner. Nah, ini nih. Ini semua nih ada di pariwisata nih, pandemic winner. Apa aja?
Medical, yes. Testing, vaksin, ini gila, gede banget. Jadi ini tourism harus menyangkut medical. Medical tourism harus kita kembangkan secara luar biasa. Kita di sini punya divisi event, Bu Kiki. Mungkin Bu Kiki nggak ada di sini, tapi Bu Kiki ada di Zoom. Ini akan gede banget karena the next pandemic winner adalah teleconferencing, remote working. Ini yang akan berkembang secara besar di era tourism. Selanjutnya MOOC. Ini buat para direktur yang disebut sebagai Massive Online Open Course. Pak Faisal, Pak Zul, Pak Puja. Ke depan saya ingin lihat Poltekpar ini mendeliver MOOC, Massive Online Open Course. Yang datang berapa? 12.000, 15.000. Dulu nggak mungkin, karena kita nggak punya fasilitasnya, tapi sekarang ada fasilitasnya. Jadi itu yang merupakan pandemic winner. Setelah itu digital tourism, food, culinary is a winner. Dan beberapa yang berkaitan dengan sustainability, yaitu clean energy. Ke depan, pariwisata di Labuan Bajo akan dituntut. Enggak lagi listriknya datang dari batu bara atau minyak dan gas bumi, tapi yang dari sumber-sumber terbarukan, baru dan terbarukan, seperti surya, pembangkit listrik berbasis bayu, dan lain sebagainya. Nah, ada 17 subsektor ekonomi kreatif juga akan bertahan dan bangkit dengan yang saya sebut sebagai unstoppable trend. Next slide. Sekali lagi digitalisasi. Peluang yang ditemukan disolusikan dengan inovasi. Mau nggak mau, you digitize or you perish. Kalau kita nggak terdigitalisasi, kita akan ketinggalan. Kita semua peluang, lihat, semua peluang, solusi makin terakselerasi dengan optimalisasi melalui digitalisasi. Jadi digitalisasi ini banyak nih. 1-6 baca sendiri aja. Terus setelah itu adalah karakter entrepreneurship. Siapa entrepreneurship itu? Ini di slide berikutnya ya. Karakter entrepreneurship. Knowing yourself, kenali diri sendiri. Inilah 8 personality traits yang sudah dirumuskan para ahli, dan salah satu dari penelitian saya di bidang entrepreneurship pada jenjang doktoral adalah di bidang personality traits daripada entrepreneur. Apa aja? Pertama, fleksibel. Seorang entrepreneur harus fleksibel. Kita nggak boleh pokoknya harus gini, tapi kita harus fleksibel. Ini nggak bisa, cepat cari gantinya. Ini nggak bisa, harus kita pivot. Berikutnya adalah kalau kita lihat passion. Seorang entrepreneur itu harus memiliki passion dan lain sebagainya. Jadi high energy level, percaya diri, punya sense of achievement, ingin mencapai sesuatu, dan punya kontrol dan internal yang kuat. Dan saya selalu berikan bahwa seorang entrepreneur itu harus amanah, harus bisa dipercaya. Malah ada yang bilang seorang entrepreneur itu harus ada traits, yaitu FAST. FAST itu singkatan apa? Fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Fatonah cerdas, amanah bisa dipercaya, sidik jujur, tablik selalu menyampaikan yang baik-baik. Jadi buat teman-teman, sebelum kita broadcast, kalau ada pesan sebelum kita forward dan lain sebagainya, cek dulu. Jangan julid, jangan nyinyir, jangan baper. Kalau komen di medsos juga pastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu baik dan memberikan nilai tambah. Siap semuanya? Nah, terakhir ini beberapa pesan terakhir, bukan pesan terakhir ya, kok kayak kesannya, pesan penutup. Mari kita ikuti program kewirausahaan di kampus. Ini saya sudah lihat, alhamdulillah ya, sudah banyak program-program yang bergerak di kampus. Di STP Bandung, Pak Faisal, sudah ada unit NHI Preneur ya, betul ya? Unit NHI Preneur Center. Mulai dari tahun 2020 ini udah ada programnya,
Saya apresiasi. Dan mari kita tingkatkan program wirausaha, misalnya di Palembang juga, Dr. Zul ya. Saya belum ke Palembang, nanti kita jadwalkan ke Palembang juga kunjungi. Ke Bandung belum bisa, Pak Faisal, karena ada PPKM. Tapi segera setelah PPKM selesai, saya ke Bandung. Makassar ada di sini? Makassar, Ewako nanti saya juga insya Allah ke Makassar. Tapi saya belum pernah nyoba Toraja, nanti kita ke Toraja juga dari Makassar. Juga dari Lombok, saya sudah ke Lombok ya, Pak Hari ya. Pak Hari, dan terakhir yang ada di Bali tentunya Pak Puja, saya sudah banyak berinteraksi. Kita juga punya di Medan, mudah-mudahan ini bisa mendorong Pak Anwari untuk kemajuan Danau Toba kita. Nah, slide selanjutnya, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Next slide. Yuhu. Nah, inilah saatnya. Ini semua dicatat supaya teman-teman bisa mau capture, mau download. Tapi pertama, jangan takut untuk berwirausaha. Don't be afraid. Di mana ada kesempatan untuk dilatih keterampilannya. Di balik kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Dapatkanlah pelatihan dan pendampingan usaha. Ambil kesempatan itu. Kesempatan tidak datang 2-3 kali, hanya sekali. Gunakan kesempatan itu untuk kita meningkatkan diri. Sukses atau tidaknya suatu usaha ditentukan oleh seberapa keras. Hasil tidak akan mengkhianati ikhtiar kita. Dan seberapa cerdas kita bekerja. Use teknologi, ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kedua, kaum muda mampu, saya garis bawahi, mampu menjadi wirausahawan yang bisa membuat Indonesia lebih baik lagi. Sudah punya kita DNA entrepreneur dan pandemi ini akan meningkatkan, menjadi pemicu peningkatan DNA entrepreneur kita. Dan tadi saya sampaikan kerja 4As. Ayo kita latih kerja 4As. Pertama kerja apa? Kerja apa pertama? Kerja keras. Sekali lagi kerja apa? Yang kedua kerja apa? Cerdas. Yang ketiga kerja apa? Tuntas. Finish what you start. Kerja dan terakhir kerja ikhlas. Ikhlas itu adalah memberikan penghargaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita bekerja. Man proposes but God disposes. Kita usaha yang terbaik, kita berprasangka baik, tapi semuanya yang ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita biasanya selalu mendapatkan hasil yang lebih daripada yang kita harapkan kalau kita bekerja secara ikhlas. Yang ketiga, mimpi saya ke depan adalah 60% perguruan tinggi di Indonesia, khususnya PTNP Kemenparekraf, mampu mencetak lapangan kerja, mampu mencetak wirausaha, mampu mencetak mahasiswa yang bukan mencari lapangan kerja tapi justru menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena research-nya 55% daripada generasi Z ingin punya usaha sendiri. Coba saya lihat yang ada di Zoom. Mereka tuh kalau suruh milih mau kerja sama orang atau mau punya usaha sendiri pasti 55-60% ingin punya usaha sendiri. Jadi Poltekpar juga harus mengikuti research yang ada terkini. Ini nanti akan semakin sering saya bagi agar Poltekpar juga mengikuti apa yang dikehendaki oleh customer-nya. Siapa customer-nya? Selain daripada dunia usaha, ya inilah customer-nya nih. Para mahasiswa dan calon mahasiswa. Keempat, kita harus sadari pentingnya dan tingginya peran lembaga pendidikan dan pelatihan. Sehingga dapat menciptakan platform dan lingkungan yang menghasilkan entrepreneur.